Orang yang terdekat Pak Rudiana nih lagi belusukan. Kemarin belusukan ke rumahnya Peggy Setiawan mencari-cari ini. Awas, hati-hati, nanti ada yang cekrek. Motor siapa aja yang ada di situ nanti dipoto. Ya, awas ini. Ya, kalau bisa rakyat jelata juga harus pakai CCTV nih. Ya, harus pakai CCTV. Ya enggak? Nah, seperti itu. Tapi tujuan saya kesini sebenarnya bukan pengen klarifikasi kalau si Egy Ripra ini bukan EKC. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Mana nih janjinya? Mau potong kepalanya? Kalau nggak bisa ngurusin ekornya. Kok Polda Jabar sampai salah tangkap begitu, Pak Sigit? Ya, Pak Jenderal. Masa Jenderal lupa sama janjinya sih? Bintang di pundak lebih berkilau ya, sehingga lupa dengan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan. Nah, ini sih bukan dipotong kepalanya, Pak, tapi dipotong urat malunya. Ya, udah jelas bersalah tuh Polda Jabar salah tangkap orang. Sebagai pimpinan harus punya ketegasan dong. Jangan cuma umbar janji doang. Nah, ya. Nah, bila perlu pecatlah tuh Polda Jabar, ya. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Ketua Monreker yang pernah foto bersama Ibtu Rudiana. Kini dia mampir ke rumah Peggy Kuli. Ada apa? Begini videonya. Orang yang terdekat Pak Rudiana nih lagi belusukan. Kemarin belusukan ke rumahnya Peggy Setiawan mencari-cari ini. Awas, hati-hati, nanti ada yang cekrek. Motor siapa aja yang ada di situ nanti dipoto. Ya, awas ini. Ya, kalau bisa rakyat jelata juga harus pakai CCTV nih. Ya, harus pakai CCTV. Ya enggak? Nah, seperti itu. Tapi tujuan saya kesini sebenarnya bukan pengen klarifikasi kalau si Egy Ripra ini bukan EKC. Maksudnya pengen lebih kalau si Egy ini bukan pelakunya juga gitu, Bu. Seperti itu. Ya, itu makanya dia nanti bisa buktikan kalau mau misalnya ada polisi yang memanggil Egy Ripra secara patut, ya tinggal kita buktikan bahwa Egy Untuk Ripra. sama ini sih pihak kepolisian baru datang ke rumah langsung, tidak ada pemanggilan secara resmi. Jadi dari pihak Polda sama Polres Itu kan aman, berarti Iya. dia kan tidak diduga. tidak diduga. Iya. Cuma tuh gimana nih teman-teman netizen? Tidak diduga. Kita kalau ngobrol sama kuasa hukum yang masalah intelektualnya berpendidikan, ngobrolnya nyambung, nggak kayak netizen yang aduh galu-galan nih nuduh si Egy Ripra. Jadi kalau bisa kita sama-sama bijaksana lah. Iya, Seperti itu, kalau jangan sampai ada Peggy Setiawan selanjutnya lain, korban-korban iya, yang salah tangkap, jangan lain. sampai. Iya, jangan. Baiklah, itulah tadi dari Ketua XCC Monreker yang mana dia menjelaskan bahwa dia ke sana atau ke tempat Peggy Kuli itu bukan klarifikasi, tapi dia mau menjelaskan bahwa Egy Ripra bukanlah juga bukan pelaku, begitu katanya. Dan sementara kita juga tidak ada bertanya ya bahwa Egy Ripra itu pelaku, tetapi dia kenapa menjelaskan? Di sini kita makin curiga ada apa dengan Egy Ripra. Apakah benar? Apakah mungkin dia pelaku dari kasus Vina tersebut? Dan kenapa dia langsung saja keluar dan menjelaskan hal tersebut dan mengaku Egy Ripra ini bukan pelaku, padahal orang tidak ada bertanya dia adalah pelakunya. Kayaknya dia mulai ketakutan ya guys. Kenapa dia sampai datang dah jauh-jauh untuk bertemu dengan keluarga atau pengacara Peggy. Dan Ibu Widya sangat marah sekali, dan hati-hati karena dia adalah anggota juga atau suruhan dari Ibtu Rudiana. Kita lanjut videonya. Makanya kan biar polisi itu kemarin kenapa kita pra-peradilan, kita membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya, agar polisi itu lebih berhati-hati, tidak main tangkap, kan seperti itu harus dilakukan. Kalau memang mereka menduga siapapun itu Peggy alias Peron tuh diduga misalnya si Anu, ya dipanggillah secara patut. Iya, biar nanti ada
saksi-saksi yang menyatakan, membuktikan bahwa ini bukan pelakunya, kalau memang dia bukan pelakunya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada Peggy yang lain, Peggy Setiawan yang lainnya. Ya, jadi ngasarnya kayak ke Peggy Cianjur juga seperti itu kan, jadi melebar kemana-mana Bu. Ya, itu namanya Dibilang sama, maksudnya sebagai anak bupati sampai seperti itu ya, kan. tinggal dibuktikan aja. Udah tes DNA alhamdulillah, udah dibantu sama Kang Deddy Mulyadi, Masya Allah Kang Deddy Mulyadi. Kan alhamdulillah sudah ada dibantu sama Kang Deddy bahwa bisa membuktikan. Iya. Gitu. Kalau kata ibu sih, kalau kita nggak salah, kalau memang kita bukan pelakunya, tinggal dibuktikan aja, nggak perlu takut pada siapapun yang misalnya ditunjuk-tunjuk presiden. Kalau memang dia bukan pelakunya, ya udah tunjukkan gitu, yakinkan kepada publik dan kepada kepolisian kalau memang dia bukan pelakunya. Seperti Peggy Setiawan kan kita pun menunjukkan, membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan pelakunya. Jadi kayak netizen ini kepengaruh sama, maaf nih buat penggemarnya Ibu Widya, saya sempat dengar statement Ibu Widya nih, coba cek rekening si Egy Ripra yang booking bolong, si Apung RP itu. Padahal si Apung RP rekening juga nggak punya Bu. Oh, nggak punya rekening? Nggak punya, dia orang akun Dana aja. Pas dia bikin akun TikTok tuh tahu live dapat gift itu dibikinin sama adiknya buat nyairin duit tuh. Oh. Dadakan itu. Berarti rekening apapun belum pernah bikin di bank? Nggak ada. Orang saya pernah pengen transfer dia nggak punya rekening. Ada yang pernah punya pikiran yang sama nggak sih dengan saya? Bertanya-tanya siapa sih Bang Peggy Setiawan ini sebenarnya? Kok kenapa seolah-olah semesta ini turun tangan untuk membantu dia keluar dari masalahnya? Sementara dia kan hanya orang biasa, terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Pekerjaannya pun biasa-biasa saja. Tapi kenapa Allah menggerakkan para netizen, para pengacara, para pejabat turun tangan membantu dia untuk keluar dari masalahnya? Dan ternyata inilah jawabannya. Ini anugerah banget buat gitu, luar biasa gitu. Itu tasbih dari tahanan. Siap. Ini memang kebiasaan dulu semenjak kerja bangunan bawa tasbih untuk zikir, atau memang sejak kasus ini? Oh tidak, saya khususkan ini sejak dulu. Jadi saya sempat waktu, misalkan ada waktu luang, saya bisa tasbih. Ternyata Bang Peggy Setiawan ini adalah orang yang begitu baik menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Dia selalu berzikir kepada Allah, dan hebatnya itu tidak dilakukan pasca dia masuk penjara. Tetapi jauh dari sebelum dia punya masalah ini, dia selalu punya kebiasaan menjaga hubungan dengan Tuhannya dengan tetap berzikir kepada Allah. Keren. Dan lihat diri kita. Jadi pantas kalau kita selalu rentan galau, kesusahan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita, ya karena itulah, selemah itulah iman kita kepada Allah. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Mana nih janjinya? Mau potong kepalanya? Kalau nggak bisa ngurusin ekornya, kok Polda Jabar sampai salah tangkap begitu Pak Sigit? Ya, Pak Jenderal. Masa Jenderal lupa sama janjinya sih? Bintang di pundak lebih berkilau ya, sehingga lupa dengan apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan. Nah, ini sih bukan dipotong kepalanya Pak, tapi dipotong urat malunya. Ya, udah jelas bersalah tuh Polda Jabar salah tangkap orang. Sebagai pimpinan harus punya ketegasan dong. Jangan cuma umbar janji doang. Nah, ya. Nah, bila perlu pecatlah tuh Polda Jabar, ya. Baiklah, itulah tadi videonya. Maka dapat kita simpulkan dari kata Ibu Widya, kita juga harus berhati-hati atas kedatangan dari ketua aktisi yaitu Monreker, yang mana dia mendatangi pengacara atau keluarga Peggy Setiawan. Ada apa? Kenapa dia sampai mendatanginya? Dan dia juga klarifikasi mengatakan bahwa dia itu Egy Ripra tidak ikut terlibat dalam kasus Vina tersebut. Kenapa dia menjelaskan seperti itu sementara keluarga Peggy juga tidak ada menuduhnya pelakunya?
Dan juga Peggy ini alhamdulillah sudah dibebaskan, dan banyak yang ingin atau se-Indonesia menolong dan membantu agar Peggy ini bisa bebas dari jeratan hukum ini. Amalan apa yang telah dia lakukan? Alhamdulillah dia adalah selalu berzikir, dan kemana-mana dia membawa tasbih agar lebih dekat kepada Allah, agar ditolong oleh Allah. Begitu mulianya hati Peggy sehingga se-Indonesia saja mampu mendengarkan doa-doanya dan berusaha untuk bisa membebaskannya. Dan juga seperti yang dibilang Bapak Listio Sigit, kalau tidak bisa bersihkan ekornya, penggal kepalanya. Coba bagaimana kata-kata Bapak Listio Sigit tersebut? Kenapa masih diam atas bawahannya yang sudah salah tangkap pelaku pembunuhan Vina? Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang selalu mensupport video saya. Semoga murah rezekinya, amin. Terima kasih.